Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Tafsir Channel dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam rubrik spesial Tausiah Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, suatu ketika Utbah bin Rabi'ah berjumpa dengan Rasulullah untuk melobi beliau dengan harapan mudah-mudahan dengan upaya ini Rasulullah mau untuk menghentikan dakwahnya. Utbah datang dengan menyebut atau mengingat kembali kedekatan nasabnya dengan Rasulullah. Apa kata Utbah? Wahai putra saudaraku, sungguh urusan yang kau bawa ini adalah urusan yang besar untuk kaummu. Maka dengarkanlah aku bicara. Rasulullah menjawab, silakan, berkatalah wahai Abul Walid. Utbah langsung kepada topik pembicaraan. Wahai putra saudaraku, manakah yang lebih baik? Abdul Muthalib atau dirimu? Kalau kau katakan Abdul Muthalib lebih baik, bahwasanya Abdul Muthalib juga menyembah apa yang kami sembah. Tapi kalau kau katakan bahwa dirimu lebih baik, mari kita bicara. Ungkapan ini bukan ujian atas apakah Rasul ini akan sombong mengatakan dirinya lebih baik atau bukan. Tapi ini adalah semacam lebih jauh strategi yang cerdik dari Utbah sebagai seorang politikus kawakan di Quraisy ketika itu, yang secara nasab itu juga dekat dengan Rasulullah. Rasulullah adalah turunan dari Bani Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Hashim, dan sementara Utbah itu dari Abdi Syam. Kemudian Utbah melanjutkan pembicaraannya. Apa yang kau inginkan? Jika engkau ingin harta, maka kami akan kumpulkan harta kami, sehingga hartamu yang paling banyak. Kalau kau ingin wanita, maka sebutlah, kami akan carikan wanita yang kau inginkan. Kalau sekiranya engkau ditimpa penyakit, kami akan bawa engkau berobat sampai sembuh. Atau kalau kau ingin jadi pemimpin, maka kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Kontemplasi Utbah pasti kembali kepada situasi di mana dahulu Abdul Muthalib pernah mendudukkan Muhammad muda, kemudian mengusap-ngusap punggung beliau sembari memimpin musyawarah di Darun Nadwah. Lantas Rasulullah menjawab, apakah sudah selesai wahai Abu Walid? Iya, sudah selesai. Kalau begitu gantian, aku akan bicara, kata Rasulullah. Dan Rasulullah SAW mengutip di sini Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 1-5. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Tapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarkan. Sampai ayat kelima, dan itu membuat Utbah merasa sungguh kata-kata ini bukan berasal dari manusia. Tapi yang terpenting adalah bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah di sini, perubahan dalam Islam yang dikehendaki adalah perubahan yang bersifat inkilabiyah atau keseluruhan, bukan perubahan yang bersifat islahiyah atau bertahap sedikit demi sedikit. Andai saja Rasulullah SAW menginginkan perubahan Islam itu bisa ditempuh dengan cara islahiyah atau bertahap, pasti Rasul akan ambil itu. Ya, karena tawaran menjadi pemimpin itu adalah suatu tawaran yang sangat menggiurkan sebenarnya. Dengan menjadi pemimpin, maka Rasulullah bisa saja di tahun pertama mengubah hal yang ringan-ringan dulu. Jujur, akhlaknya diperbaiki. Tahun kedua, ayo tinggalkan riba, ayo jangan curang dalam jual beli, ayo jangan bunuh anak perempuan. Baru nanti setelah situasinya kondusif, dirasa masyarakat sudah bisa menerima, baru akhirnya tauhid itu sampaikan untuk mengesahkan Allah, tidak lagi menyembah berhala-berhala. Tapi ternyata tawaran tersebut tidak diambil oleh Rasulullah, karena memang perubahan di dalam Islam yang dikehendaki adalah perubahan yang bersifat inkilabiyah tadi, menyeluruh, komprehensif, bukan parsial.
Maka salah satu poin penting kita adalah bahwasanya perubahan yang dihendaki oleh Islam bersifat inqilabiyah atau totalitas. Kedua, bersifat lamadiyah tanpa kekerasan. Yang ketiga, dia juga bersifat fikriyah atau pemikiran. Nah, harap jangan salah paham kalau untuk konteks perubahan individu memang mulai dari hal yang kecil-kecil, mulai dari hal yang sederhana, itu bisa dilakukan. Cuman kalau kita ingin bicara dalam konteks dakwah, perubahan Islam secara sistematis, maka mau tidak mau, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, itu tertuang di dalam sirah nabawiyah, harus kita ikuti kalau kita ingin berhasil dalam mencapai tujuan memuliakan Islam tersebut. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa sama-sama mengingatkan kita bahwasanya cobaan dakwah itu pasti ada, harta, tahta, manusia, jabatan, dan lain sebagainya. Namun dengan konsistensi kepada thoriqoh dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, semoga kita tetap maju ke jalan yang benar dan sesuai dengan sunnah. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.